Di dunia di mana hunter dan monster saling bertarung demi hal-hal yang luar biasa, sang Shadow Mona bernama Jinwo itu bangkit dengan kekuatan yang menggetarkan seluruh area. Setelah berhasil membangkitkan naga kami, sang raja naga yang legendaris itu nih, Jinwo dihadapkan pada pilihan berat, mengendalikan kekuatan destruktifnya atau menyelamatkan manusia yang ia sayangi. Ketika teman dekatnya Jinwo diculik oleh Huang Dongsu, seorang hunter yang dipenuhi dendam kepadanya ini, Jinwo harus bertindak cepat. Dengan kekuatan sang Shadow Monarch-nya, ia melawan musuh yang tak kenal ampun sambil berhadapan dengan Thomas Andre yang luar biasa, pemimpin guild Scavenger yang misterius berbahaya. Apa yang terjadi ketika kekuatan Shadow Mona bertemu dengan dendam yang membara itu? Bisakah Jinwo menyelamatkan Dinho sebelum semuanya terlambat? Siapakah Thomas Andre pula, sekutu atau ancaman tuh pada akhirnya? Ya, sini menarik, kita akan bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Forte, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya ya. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Forte untuk tema fanfiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa nakama, kita akan jelaskan poin-poin highlight dalam ceritanya. Pertama, kebangkitan Kamis. Jinwo berhasil membangkitkan Kamis, sang raja yang melayani Destruction of Mona. Kedua, peringatan dari Kamis. Sebelum menghilang, dia mengatakan sesuatu. Yang ketiga, penculikan Jinho itu. Nah, ini akan menjadi kemelut panjang nih. Keempat, penyiksaan dari Jinho sendiri yang akhirnya ngebuat Dongsu sendiri itu menyimpulkan bahwa untuk memanggil Jinwo juga. Nah, di sini adegannya akan sangat seru. Dan kelima, kedatangan Jinwo itu dengan penuh marah, dia menggunakan kekuatan monarknya tersebut karena konfrontasi dengan Dongsu yang terjadi sangatlah luar biasa epic. Yang ketujuh, kedatangan Thomas Andre yang mau nggak mau pada akhirnya terlibat sebagai pemimpin dari guild Scavenger. Pertempuran siap terjadi. Dan kedelapan, tensi tinggi pecah nih. Pertemuan antara Jinwo Thomas Andre menciptakan ketegangan memuncak. Itu akan terjadi konflik luar biasa besar. Nah, dari sini kita jelaskan poin-poin tersebut. Cerita berlanjut setelah Jinwo yang sudah berhasil mensummon Kamis tersebut dari kematiannya. Dengan Kamis yang telah merasakan hal tersebut tentu langsung menanyakan kepada Jinwo mengenai apakah Jinwo sudah mensummon dirinya. Namun di saat Kamis sedang melihat orang-orang tersebut, para petugas lain terlibat sangat panik hingga takut. Entah kenapa Kamis berniat untuk membunuh para manusia. Menyadari hal itu, tiba-tiba Kamis langsung saja mencoba memecahkan kaca pertarungan yang terkuat tersebut dengan sihir hunter kelas Atta dan sihir muda hingga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk ngebentuk dengan bola cahaya yang berwarna agak sedikit pink tersebut. Di sisi ini, David Brennan yang juga sangat terkejut. Semua rekan-rekannya menyaksikan kekuatan yang dikeluarkan oleh Kamis tentu dibuat panik dong, hingga ketakutan. Betapa paniknya itu, David Brennan hingga tidak bisa berpikir untuk kabur dari kekuatan Kamis sang naga. Akan tetapi saat Kamis akan segera memancarkan serangannya kepada mereka, Jinwo pun langsung bertindak dengan menyuruh Kamis untuk berhenti. Kemudian beritahukan kepada Kamis dengan energi runestone tersebut yang menancap di tungkunya sudah tidak ada lagi. Lalu kembali menyuruh Kamis untuk tidak selalu mengikuti perintah dari ruler. Dengan demikian, David Brennan bersama rekan-rekannya menyaksikan pembicaraan Jinwo kepada Kamis, tentu dikejutkan hingga bertanya-tanya. Barusan Hunter Sung Jinwo berbicara dengan monster itu. Bagaimana caranya dia menafsirkan pemandangan ini? Kamis yang telah kembali menyadari hal tersebut dari Jinwo pun yang langsung menanyakan kepadanya dengan cara bersujud kepada orang tersebut. Inikah sensasi yang ditaklukkan oleh sang Shadow Mona, makhluk yang dulunya sudah musnah menyambut sang Mona baru. Kemudian Kamis memberitahukan kepada Jinwo dengan dirinya menjadi Raja Naga dan melayani Destruction Mona. Setelah Jinwo bisa menyadari dengan kekuatan yang luar biasa dari Kamis, ia pun dibuat tercengang. Kemudian berkata dalam benaknya, dengan sekuat ini kekuatan prajurit bayanganku pasti bertambah besar. Level naga ini jauh lebih tinggi dari monster yang pernah aku bangkitkan. Bukan itu saja, Jinwo juga yakin dengan Kamis yang merupakan sosok naga yang luar biasa menjadi raja kematian Shadow Mona gitu. Raja raksasa The Beginning Mona ini salah satu dari 9 Mona yang diberikan sistem tersebut. Akan tetapi setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Jinwo dikejutkan dengan perkataan dari Kamis yang
mengucapkan salam perpisahan karena waktunya yang sekarang itu bertemu dengan rajanya sudah terlambat. Pada hal itu Jinwo pun tentu merasakan kekecewaan, lalu kembali berkata dalam benaknya, bahkan kekuatan Shadow Monarch tidak mampu menekan jangka waktu 8 tahun. Hingga di momen itu dengan Kamis yang mulai menghilang, ia menyempatkan sebuah pesan kepada Jinwo mengenai para manusia yang telah meminjam kekuatan dari ruler dan menyuruh Jinwo untuk berhati-hati kepada mereka yang telah meminjam kekuatan tersebut. Sungguh iri rasanya dengan prajurit yang bisa melayani monark selamanya. Suatu kehormatan bisa bertemu raja baruku. Walau cuma sebentar, hingga setelah kepergian dari raja kami sendiri, tiba-tiba Jinwo diberitahukan oleh sistem mengenai shadow extraction-nya yang gagal. Menyadari hal itu, ia pun langsung mendekati David Brenner untuk meminta tolong kepadanya dengan menyampaikan sebuah pesan dari dirinya yang mengenai akan membantu membiayai perbaikan kerusakan tersebut kepada Biro Hunter. Kemudian setelah Jinwo telah pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan melihat Jinwo yang memukul pintu gerbang ruangan sampai penyok tuh. Sementara di gedung konferensi Amerika terlihat dengan ketua Wo Jinjul di sana yang sedang menanyakan kepada Jinwo mengenai kenapa Jinwo tidak menghubunginya. Mendengar hal itu, Jinwo memberitahukan kepada Wo Jinjul sendiri mengenai dirinya yang baru saja keluar dari tempat yang tidak bisa untuk dihubungi. Kemudian Wo Jinjul kembali menanyakan, apa kau bertemu dengan Hunter Jinwo? Aku langsung datang setelah menerima teleponmu. Katanya dia sedang menunggu Hunter Jinwo sendiri di Biro Hunter. Mendengar hal itu, tentu Jinwo merasakan firasat khawatiran. Kemudian kembali beritahukan dengan dirinya yang baru saja kembali dari Biro Hunter. Hingga momen tersebut tiba-tiba mereka didatangi oleh Adam White untuk beritahukan informasi kepada Jinwo dan Wo Jinjul mengenai Jinho yang tidak masuk dalam daftar tamu. Namun dengan ketua Wo Jinjul yang tidak percaya, ia pun beritahukan kepada Adam White mengenai Hunter Guild Scavenger tersebut yang membawanya ke sana 2 jam lalu. Nah, mendengarkan perkataan dari Wo Jinjul tadi, Adam White akan mencoba menghubungi wakil dari Thomas yaitu Laura untuk menanyakannya secara langsung. Di sisi Laura yang telah mengangkat telepon dari Adam, ia langsung beritahukan kepadanya tentang Hunter dari Scavenger yang membawa wakil dari Guild Ajin. Tentu langsung dikejutkan dong. Kemudian ia langsung menanyakan mengenai apakah Hunter Sung Jinwo sudah mengetahuinya. Adam pun menjawab, tidak, Hunter Sung Jinwo belum mengetahuinya dari Hunter. Nah, kalianlah yang membawa Jinho kan? Mereka semuanya pada kaget nih. Setelah Laura itu mendengarkan kabar tersebut, tentu sangat dikejutkan dong, karena Adam White akan memberitahukan informasi tadi kepada Jinwo sendiri. Tiba-tiba Adam dikejutkan melihat Jinwo yang sudah menghilang dari line tersebut, dan kehilangannya tadi seketika langsung bergerak mencari Jinho yang disambut dengan kepanikan hingga berkata dalam benaknya, ini kelalaianku, aku lupa menempatkan prajurit bayangan setelah menggunakan Shadow Exchange untuk menyembuhkan ayahnya. Setelah mengatakan itu, saking paniknya, Jinwo langsung mengeluarkan beberapa prajurit bayangannya untuk menyuruhnya menemukan Jinho. Nah, di sini scene berpindah ke sisi Thomas Andre yang sedang melihat bawahannya yang dibantai oleh Dongsu sendiri. Dengan ia menyadari hal itu, tentu dibuat sangat marah hingga dengan paniknya langsung menyuruh rekan-rekannya yang lainnya untuk menemukan keberadaan Wang Dongsu. Sebelum kedatangan tersebut dari Jinwo yang kembali ke sisinya, mereka semuanya tegang panik di sana. Nah, Jinwo sendiri terlihat sangat murka dengan disebut perkataan tersebut. Di dalam benaknya dia berkata, apa kau meninggalkan kota Jinho? Namun Jinho adalah Hunter rank D. Tidak peduli sebagai apapun orang biasa, mustahil bisa menyerangnya. Kalau mobil yang membawanya menjauh dari kota, aku yakin Jinho akan merasa curiga untuk melawannya. Satu-satunya petunjuk sekarang adalah Scavenger tersebut. Kalau memang Hunter dari Guild Scavenger yang ngebawanya, maka bisa jadi Wang Dongsu lah adik dari orang tersebut. Mungkin dia telah menunggu kedatangan kami ke Amerika untuk menyelidiki kasus kematian kakaknya. Soalnya Hunter yang selamat dari D itu cuma aku dan Jinho. Wang Dongsu pasti akan mencurigai kami sebagai pembunuh kakaknya kan? Tidak aku sangka peringatan dari ketua Wo Jinjul waktu itu menjadi kenyataan. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada Jinho, Jinwo akan benar-benar marah besar. Nah, kita melihat panel kembali berpindah ke Thomas Andre. Mohon ini Thomas dihampiri oleh bawahannya untuk melaporkan dengan kabar dari Dongsu yang belum diketahui. Nah, mendengar itu tentu Thomas Andre itu kembali tampak dibuat sangat khawatir ya, karena menurutnya tindakan Wang Dongsu seperti ini selayak dengan nyawanya tersebut. Dengan berani melakukan tindakan tersebut berarti dia menyadari kalau aku akan bergerak pula kan. Kemudian Thomas Andre mencoba menelepon Laura untuk menanyakan kabar darinya. Namun dengan Laura yang masih aja panik, ia pun memberitahukan informasi kepada Thomas Andre. Dengan ia yang sudah meminta bantuan ke Biro Hunter untuk mencari tahu ke pergerakan tersebut sebulan terakhir ya dari Wang Dongsu. Mendengar itu, Thomas pun kembali menyuruh Laura untuk mengirimkan semua Hunter-Hunter Guild Scavenger untuk bergerak mencari keberadaan Wang Dongsu. Di sisi lain, dengan diperlihatkan Adam yang
yang sangat panik setelah mengetahui semua Hunter Guild Scavenger bergerak sudah membatalkan semua jadwal raid mereka. Ia pun langsung melaporkan ke atasannya. Mengetahui momen tersebut dengan atasan yang telah mendengar kabar tersebut, tentu Dawn langsung dikejutkan, kemudian berkata dalam benaknya, kalau semua anggotanya sampai bergerak itu berarti Thomas juga di belakang mereka. Ini masalah besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain, dengan di belakang gudang pabrik dengan adanya 3 hunter, yaitu Hwang Dong-su dengan hunter-hunter bawahannya yang sedang menyiksa Jinho. Itu benar-benar luar biasa sih, bikin semuanya marah. Momen ini Dong-su memberitahukan kepada Jinho mengenai dirinya yang tak bermaksud melukainya, namun cuma ingin mengetahui satu hal dari Jinho sendiri. Kemudian berkata dalam benaknya bahwa Guild Master Thomas memperingatinku untuk tidak menyentuh Sung Jinwo, tapi aku memang tidak berniat menyerang Sung Jinwo. Soalnya ada orang lain yang bisa beritahuku jawaban. Padahal sudah ku kasih tahu kalau mengatakan apa yang terjadi kepada kakakku, aku akan melepaskannya sekarang juga. Dan cuma satu hal yang ingin ku dengar, bahwa Sung Jinwo membunuh kakakku kan. Nah, setelah mendengarkan itu, urusanku dengan Yu Jinho setelah itu selesai. Dong-su mencoba untuk membangunkan Jinho sendiri dengan cara memukulnya di titik badan tersebut. Hwang Dong-su melihat daya tahan dari Jinho itu yang luar biasa, ia pun kembali menyiksanya lagi dan lagi dengan cara menghantamkannya kepala Jinho itu ke dinding yang ada di belakangnya. Itu teramat keras sekali sih. Hwang Dong-su lanjutkan dengan memegang kepala Jinho itu, lalu kembali beritahukan kepadanya mengenai dirinya yang tidak mau membunuhnya. Bukan hanya itu, Dong-su juga memberitahukan kepada Jinho dengan orang-orang di belakangnya. Hunter healer hebat, jadi kapanpun Jinho sekarat, healer tersebut bisa menyembuhkannya. Ia berniat menyiksa Jinho sampai akhirnya ia memberitahukan kepadanya yang belum diketahui tentangnya tersebut. Bahkan Dong-su juga memberitahukan kepada Jinho mengenai tempat sekarang adalah tempat pabrik yang sudah ditutup lebih dari 5 tahun. Dong-su tidak peduli sekuat apapun Jinho itu ia yakin tak akan ada yang datang menolong Jinho. Nah, setelah memberitahukan tentang tadi, Hwang Dong-su pun langsung menyuruh Jinho untuk membuka pembicaraannya. Akan tetapi dirinya tiba-tiba sangat dikejutkan ketika mendengar perkataan dari Jinho yang menyuruhnya untuk pergi. Mendengar itu tentang Dong-su kembali dibuat sangat marah dong. Kemudian Dong-su lagi-lagi kembali menyiksanya dengan sangat mengerikan, kembali menanyakan bukankah segitu sudah sangat cukup untuk membangun bicara. Hingga di momen tersebut, Hwang Dong-su seketika melihat kemunculan seorang monster All dengan ia yang belum mengetahui keberadaannya. Prajurit tersebut adalah prajurit bayangan milik Sung Jinwo, teman-teman. Akhirnya ia ketemu. Ia berniat untuk meladeninya. Setelah itu Hwang Dong-su pun langsung melancarkan serangannya dengan sebuah serangan pemukulan dengan tatapan mata yang juga sangat tajam itu Betapa seramnya wajah Dong-su sampai membuat orc tersebut dibuat sangat merinding hingga ketakutan yang luar biasa. Nah, akhirnya semuanya menjadi kemelut panja. Kembali berpindah ke sisi lain dan diperlihatkan kembali sosok mobil Guild Scavenger tersebut yang sedang berjalan mencari keberadaan Hwang-su tersebut. Dengan Thomas Andre yang tidak sangat panik, ia pun langsung menyuruh bawahannya untuk berhenti karena ia telah menyadari dengan apa yang terjadi. Betapa paniknya dirinya sampai keluar dari dalam mobil dengan cara merusak pintunya. Kemudian ia memberitahukan kepada wakilnya untuk segera menyusul. Setelah itu ia pun seketika langsung bergegas dengan kecepatan tinggi pergi ke tempat yang telah ia sadari. Nah, scene kembali berpindah ke sisi Hwang Dong-su yang sedang menerima serangan pukulan dari Jinwo yang datang seketika pula karena bayangannya juga muncul di sana. Betapa kerasnya pukulan tersebut hingga membuat Hwang Dong-su terpental dengan sangat jauh, ngebentuk sebuah letusan yang begitu besar. Kemudian Jinwo lanjutkan dengan menatap mereka yang disambut dengan memancarkan aura kekuatan berwarna pink itu. Setelah itu Jinwo langsung aja mencoba menyembuhkan Jinho menggunakan air penyembuhan itu Namun Jinwo diberitahukan oleh sistem mengenai hal tersebut di bawah 10%, tidak dapat memulihkannya. Menyadari hal itu, tiba-tiba Jinwo menanyakan kepada bawahannya Dong-su mengenai siapa healer di antara mereka berdua dan menyuruhnya untuk segera memulihkan Jinho. Nah, ketika salah satu hunter memberitahukan Jinwo dengan ia yang tidak mengerti bahasa Korea, tiba-tiba perkataannya tadi diterjemahkan dengan kedatangan Dong-su sendiri hingga langsung memberitahukannya kepadanya mengenai Jinho yang memintanya untuk memulihkan Jinho sendiri. Hwang Dong-su yang memancarkan aura kekuatan yang disambut dengan tatapan yang amat tajam, ia pun kembali berkata ke Jinho, pertama kalinya kita saling bertatapan muka seperti ini Hunter Su. Namun dengan Jinho yang mendengarkannya entah kenapa sengaja mengabaikannya, tapi ia hanya kembali menyuruh salah satu hunter healer itu, bawahan dari Hwang Dong-su lagi, untuk memulihkan Jinho. Hunter healer itu yang mendengar itu tiba-tiba dengan tersenyumnya langsung juga menyuruh Jinho untuk menyayangkan bosnya. Daripada ia meminta langsung
langsung kepadanya. Jelas dong, melihat hal itu menyebalkan seperti ini, Jinwo dibuat sangat-sangat marah hingga langsung kembali bergerak menghantamkannya dengan begitu keras. Betapa kerasnya serangan hantaman Jinwo tadi sampai membuat healer tersebut terbunuh hanya dengan satu kali serangan aja. Kemudian Jinwo kembali menanyakan kepada salah satu hunter yang mengenai apakah kau bisa menggunakan healer magic tersebut. Namun setelah Jinwo kembali mendengarkan dengan healer tadi ya yang juga tidak bisa, ia pun seketika langsung kembali menghantamkannya, tapi dengan cara menggunakan skill sihirnya. Setelah melakukan serangannya tadi, tiba-tiba Jinwo itu kembali ditanyakan oleh Hwang Dongsu, apakah kau yang telah membunuh kakakku? Namun di sini Jinwo yang terluka parah yang mencoba menyuruh Jinwo untuk berhati-hati terhadap Hwang Dongsu. Dengan Dongsu yang masih belum mendengarkan jawaban dari Sung Jinwo, ia kembali menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan darinya. Jawab aku Sung Jinwo, apa kau dan temanmu itu yang membunuh kakakku? Namun dengan Jinwo yang terus maju melangkahkan kaki di depan Hwang Dongsu hingga langsung bertatapan secara tajam tersebut. Nah, Jinwo pun menjawabnya, namun dengan menyuruh Hwang Dongsu untuk menanyakan secara langsung kepada kakaknya. Mendengarkan hal tak terduga dari Jinwo tadi membuat dirinya sangat marah hingga langsung mencoba melancarkan serangannya kepada Jinwo. Tapi anak ama dengan mudahnya Jinwo itu tentu berhasil menghindarinya. Ia langsung saja melakukan serangannya yang berupa sebuah serangan pukulan hingga serangan-serangan pukulan lanjutan. Jinwo segera membuat Dongsu merasakan kesakitan dan muntah darah tuh hingga kembali terpental dengan sangat kerasnya. Bertepatan dengan momen itu, tiba-tiba Hwang Dongsu kembali dikejutkan dengan melihat Jinwo yang sudah berada di atasnya hingga langsung kembali melancarkan serangan dengan menghantam kepala. Nah, Hwang Dongsu dan kata-katanya untuk momen ini gayanya sok keras ya, tapi giliran diserang aja dia kalah tuh. Namun saat dirinya akan kembali menghantamkan kepala itu, tiba-tiba Jinwo dihampiri kedatangan Thomas Andre yang menyuruhnya untuk menghentikannya, menanyakan mengenai Hwang Dongsu apakah masih hidup. Dan Dongsu yang mendapatkan serangan mengerikan tadi dari Jinwo tentu tidak bisa untuk menjawabnya. Hanya saja Jinwo yang beritahu kepada Thomas Andre mengenai Hwang Dongsu masih hidup. Mendengar hal itu, Thomas kembali menyuruh Jinwo untuk tidak terlalu bicara basa-basi. Ia menyuruhnya untuk melepaskan Hwang Dongsu secepatnya. Ia juga memberitahukan kepada Jinwo jika Jinwo melepaskan Hwang Dongsu maka ia anggap momen itu tidak akan pernah terjadi. Akan tetapi dengan Jinwo yang menatapnya dengan sangat mengerikan, ia pun kembali berkata, kalau tidak, Thomas pun menjawab maka tak akan pernah berakhir dengan baik. Nah, mendengar itu kembali tiba-tiba Jinwo itu melemparkan Hwang Dongsu tepat nih di hadapan dari Thomas Andre. Situasi makin tegang nih. Mereka berbicara namun dalam benaknya semuanya berjalan lancar. Nah, Thomas, tidak ada pilihan untukmu selain ikut campur. Bunuh langsung Jinwo demi diriku. Di sini Thomas yang berhadapan secara langsung dengan Jinwo pun ia pun menanyakan mengenai apakah Jinwo tahu siapa dirinya. Jinwo pun menjawab dengan ekspresi tatapan wajah yang sangat mengerikan. Masa bodoh dengan siapa tersebut, gelarmu atau sebagainya. Siapapun dirimu, aku akan melayanimu. Nah, di sini kita akhirnya melihat ya bagaimana Thomas Andre, seorang hunter nasional dari Amerika, membentuk guildnya sendiri yang bernama Guild Scavenger itu akan dihancurkan oleh Sung Jinwo. Kita tahu bahwa Thomas Andre yang tidak memiliki apapun itu, dirinya cuma mendapatkan bakat terhebat, pemberian dari kekuatan luar biasa itu ya. Kemampuannya memang mengesankan hingga mencapai level hunter nasional. Nah, namun ketika pertarungannya dengan sang raja seperti Sung Jinwo, apa yang akan terjadi? Ya akan remuk cuy. Nah, di episode kedepannya kita akan ngebahas mengenai hal tersebut. Jadi kalau mau disimpulkan ya, Jinwo sebagai Shadow Monarch menunjukkan kekuatan dan tekadnya yang luar biasa dan melindungi teman-temannya, terutama Jinho wakilnya yang menjadi korban penyiksaan oleh Hwang Dongsu. Jinwo tidak ragu untuk menghadapi musuh-musuh kuat termasuk Hwang Dongsu dan bahkan Thomas Andre, pemimpin dari Guild Scavenger yang legendaris. Dongsu yang dipicu dendam atas kematian kakaknya mencoba menyerang Jinwo, tetapi kekuatannya jelas tak sebanding dong ya. Sementara ini Thomas Andre muncul sebagai penengah mencoba meredakan konflik, tetapi Jinwo tetap teguh siap menghadapi siapapun yang mengancamnya termasuk sang Thomas Andre. Cerita ini akan lebih seru ke depannya nanti. Sepakat nakama semuanya tentang bagaimana cerita solo leveling ini berjalan? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe juga channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana, oke? Jadi jangan tanyakan silakan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya teman-teman video ini sampai akhir, and we'll be come back again.